Makasih Pak Samsul. Pak Ongku. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajaran yang mewakili DKPP beserta jajarannya dari Kementerian Dalam Negeri, Pak PLH, Pak Simangunsong beserta kawan-kawan. Ketua KPU dalam hal ini diwakili oleh Komisioner KPU yang ada 4 orang di sini yang saya hormati. Pimpinan serta kawan-kawan Komisi 2 yang saya hormati semua. Saya ada 3 hal di sini. Yang pertama, paling dasar ini Pak. Pertanyaan saya adalah, sebetulnya peraturan ini apakah banyak atau ada perubahannya dari peraturan Bawaslu yang sebelumnya berlaku untuk hal senada? Kalau tidak banyak, atau bahkan sama dengan yang lama, kenapa sih kita harus selalu bikin perubahan lagi, bikin lagi peraturan baru setiap kali ada kegiatan? Pileg dibikin, pilkada dibikin, padahal sebelumnya masih ada. Ini pertanyaan saya. Kalau banyak, kalau tidak banyak, cuma ada perubahan sedikit-sedikit, ya tinggal di refer ke situ, kemudian dibilang tetap, yang ini berubah, yang ini tetap berubah, yang ini tetap berubah. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu banyak untuk membahas peraturan-peraturan ini berkali-kali gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya membaca di sini dalam hal objek yang diawasi. Ya, kalau saya mencermati ini seolah-olah saya lihat yang objek yang diawasi itu hanya terbatas kepada KPU, kemudian peserta pilkada, dan mungkin timnya. Nah, saya tidak menemukan adanya objek yang diawasi itu, misalnya seperti yang disampaikan Pak Samsuri tadi adalah PJ yang melakukan PJ pejabat daerah, atau ASN yang terlibat, atau bahkan orang-orang yang disarukan atau istilahnya itu disamarkan seolah-olah bukan tim tetapi tim. Ya, karena seringkali Bawaslu atau Panwas mengatakan bahwa mereka bukan tim Pak, sepanjang mereka bukan tim yang tidak terdaftar, ya kami tidak bisa menindak apa-apa. Nah, ini berat saya kira, karena memang banyak peserta pemilu atau pilkada itu yang mempunyai tim bayangan atau simpatisan yang tidak ada SK-nya, tidak terdaftar sebagai tim, tidak didaftarkan sebagai tim, sehingga kalau mereka berbuat sesuatu atas nama caleg atau calon kepala daerah tersebut, mereka tidak bisa ditindak. Nah, nanti Panwas dan Bawaslu akan berkilah bahwa mereka tidak termasuk objek yang diawasi. Padahal ini yang banyak sekali dimanfaatkan. Jadi saya pikir ini perlu ditambahkan, objek yang diawasi itu siapa saja ditambahkan. Apakah ASN atau pejabat kepala daerah atau kepala desa atau orang-orang lain atau tim atau simpatisan. Ini termasuk objek yang diawasi. Menurut saya ini kalau boleh ini bisa ditambahkan. Contohnya itu seringkali kita menemukan melakukan money politik misalnya. Yang menyerahkan itu kalau ditangkap, dia bukan tim, tidak terdaftar dalam tim. Nanti berkilah. Semua akan berkilah, ini bukan tim saya, itu orang lain, dia suka sama saya bagaimana dong? Ya, dia kasih ya apa-apa. Nah gitu ya. Seolah-olah Panwas tidak bisa melakukan apa-apa dalam hal ini dan tidak ada sanksi lagi nanti akan dikenakan. Saya pikir ini harus perlu diatur lebih baik lagi di dalam peraturan ini. Nah, yang ketiga, ini cuma kritik aja nih, kritik sedikit menyambung kritiknya Pak Mardhani Alisera kemarin, ini kepada DKPP nih. Saya lihat di sini ada dibagikan ya paparan dari DKPP, isinya cuma 3 lembar. Tapi covernya luar biasa lux. Ya, pakai plastik, pakai printing warna, yang penyerta dari yang 3 lembar ini lebih dari 4 lembar. Nah, ini kita pemborosan anggaran yang tidak perlu. Nanti ini menjadi sampah ini Pak. Jadi sampah, ya plastiknya jadi sampah, ringnya jadi sampah, kertasnya jadi sampah. Saya kira ini sudah waktunya kita harus berpikir juga ini Pak DKPP. Dan semua kita yang hadir di sinilah, barangkali termasuk kawan-kawan dari sekretariat, nggak perlulah printing-printing mewah-mewah begini, cuman isinya terima kasih. Ini luar biasa nih, printing warna begini kan mahal nih.
ya full color, ya isinya cuma 3 lembar nih. 3 lembar ini pun bisa dipadatin jadi 1 lembar. Jadi sebetulnya ya ini kritik nih Pak DKPP dan bukan hanya DKPP tetapi kita semua yang ada di sini. Marilah kita lebih environmentally concern dan juga kita berpikir penghematan lah buat negara ini. Jangan anggaran kita habiskan karena memang ada anggarannya habisin aja gitu. Ya, jangan begitu prinsipnya. Karena menurut saya kita harus berprinsip kalau bisa dihemat ya dihemat, jangan diboroskan itu. Nggak ada gunanya juga kita boroskan. Rakyat di sana banyak yang kelaparan dan sebagainya. Nah, kita perlu membantu itu daripada kita harus buang-buang untuk hal-hal yang seperti ini. Ini barangkali yang ketiga. Ya, mungkin ada sedikit titipan lagi Pak Ketua. Pimpinan izin yang terakhir ini dari saya adalah bahwa Panwas ini atau Bawaslu ini mungkin peraturannya sudah lengkap, sudah banyak, bahkan sudah diatur. Tetapi yang paling kunci Pak adalah pelaksanaannya. Ya ini titipan saya, Pak Bagja bersama kawan-kawan. Kita ini kritik dari lapangan itu yang paling banyak itu adalah lemahnya Bawaslu ini. Ya, sehingga berkali-kali bahkan saya sudah pernah menyampaikan dan mungkin saya sampaikan sekali lagi, ke depan mungkin kita perlu atur ini, bahwa yang mengawasi pemilu ini ya udahlah, peserta pemilu aja dimasukkan ke situ unsur-unsurnya. Ya, kalau perlu harus ada independen katanya. Saya rasa dengan adanya peserta pemilu di situ terlibat dalam pengawasan, itu akan saling menjaga. Kalau saling menjaga, akhirnya menjadi tercapai pemilu yang jurdil atau pilkada yang jurdil itu. Kalau sekarang ini seolah-olah Bawaslu atau penyelenggara pemilu itu independen, tetapi ya banyak juga afiliasinya. Nah, ini yang kita concern ya. Mungkin yang boleh benar-benar independen itu ya cukup DKPP saja sebagai wasit daripada penyelenggara. Penyelenggara sendiri silahkan aja parpol-parpol. Bawaslu-nya parpol, KPU-nya parpol, unsur-unsurnya dimasukkan di situ. Kalau perlu tambahan dari yang lain, silahkan dari akademisi tambahnya dan dari yang lain. Bukan seperti sekarang ada tim sel dan sebagainya, sehingga kita dapatlah komisioner-komisioner yang capnya adalah independen, prakteknya banyak juga yang tidak independen. Barangkali itu kritik saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ongku. Selanjutnya Pak Kamal.